Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Rosi Margareta Bangun, guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya dari modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan saya untuk aksi nyata. Pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata tersebut, pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam melakukan aksi nyata di sekolah, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk membahasnya bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan, pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru-guru hebat di SMK Negeri 1 Anambas. Mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua tanpa ada maksud untuk menggurui, tetapi kita sama-sama belajar karena di sini saya akan memaparkan modul yang sudah kami terima selama lebih kurang 3 bulan ini. Sudah ada 4 modul yang kami pelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini kami sebagai CPG, CGP berkewajiban bertugas untuk menunjukkan aksi nyata kepada sekolah akan materi yang sudah kami terima selama lebih kurang 2 bulan untuk sama-sama kita pelajari bersama. Di sini kita mulai dengan konsep utama modul budaya positif yang sudah saya terima selama lebih kurang 2 bulan ini. Dari modul 1.4 itu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, adanya keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berorientasi dan pengembangan karakter
dasar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan yang global. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Sebelumnya, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Disiplin. Ya, Pak Ibrahim. Patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Patuh terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama. Ada yang lain? Disiplin. Ya, patuh, disiplin. Di sini secara umum pengertian disiplin itu sendiri adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Betul yang dikatakan Pak Ibrahim ya, patuh. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah proses pembelajaran di mana disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik anak ya, melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri ya, di mana disiplin itu Bapak Ibu berbeda dengan hukuman ya, meskipun disiplin itu sendiri sering diterapkan untuk menggunakan teknik hukuman ya. Dalam menerapkan disiplin kita seringkali menggunakan teknik menghukum siswa. Kita masuk ke tujuan dari disiplin positif itu sendiri ya, di mana tujuannya sendiri adalah agar siswa memahami dan sadar akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak tersebut. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama psikologis, itu mencakup kebutuhan jasmani dan rohani ya. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali Bapak Ibu kita melihat ada siswa kita yang sendiri, murung, kurang mudah bergaul. Mungkin ya, jika kita telusuri mungkin ada masalah dalam diri siswa tersebut. Jadi kita perlu pendekatan kepada siswa. Kenapa dia suka memisahkan diri dari teman-temannya? Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian ketiga itu manusia itu cenderung memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan. Yang keempat adanya keinginan untuk kebebasan, dan yang kelima manusia itu butuh yang namanya kesenangan. Contoh ya, untuk anak-anak kita sering kan, misalnya saya sangat senang karena saya diberikan sepeda motor baru oleh orang tua saya, dan saya mengajak teman-teman saya untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang baru tersebut. Itu merupakan menunjukkan rasa senang anak tersebut bisa memiliki sepeda motor yang baru, sehingga dia mengajak teman-temannya untuk menggunakan sepeda motor tersebut. Kita lanjut di motivasi perilaku manusia ya. Di sini ada dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakannya. Bagi 3, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Seringkali siswa-siswi kita itu melakukan peraturan itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Prinsip disiplin dengan identitas gagal. Ciri-cirinya untuk yang hukuman ya, ternyata ciri-ciri hukuman yang kita berikan itu gagal jika siswa itu rasanya menyakitkan, menimbulkan rasa yang tidak nyaman, murid merasa takut kepada kita, hukumannya bersifat memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia berbohong karena dia takut dihukum, akibatnya dia berbohong. Yang keenam, merasa
diri. Bapak Ibu, ternyata selama ini hukuman yang kita berikan kepada siswa seringkali menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan kepada siswa. Contohnya hari Senin ada siswa kita yang tidak melengkapi pakaiannya, melengkapi atributnya, kita suruh push up, dilihat oleh teman-temannya, itu menimbulkan dampak negatif kepada siswa. Ya, kemudian penghargaan itu Bapak Ibu ternyata sekarang tidak kurang efektif juga. Kenapa? Karena jika setiap kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, itu ada 5 dampak yang ditimbulkan. Pertama, siswa akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Kita mengiming-imingi hadiah, jadi dia melakukan itu karena ingin mendapatkan hadiah. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Kita memberikan hadiah kepada siswa kita, akan timbul rasa iri teman-temannya karena dia mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem prankingan. Itu juga sekarang tidak diperbolehkan, ya. Maksudnya di sini menghukum dengan sistem prankingan itu sudah mulai dihilangkan. Yang kelima, merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Anak itu di kelas 1 baru bisa mengeja, membaca dengan mengeja. Sedangkan temannya sudah bisa membaca dengan lancar. Itu akan menimbulkan efek negatif kepada anak yang baru bisa membaca. Dia akan merasa minder. Karena akibatnya dia tidak merasa rendah diri dan tidak mau lagi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya, jadi itu akan merampas hak. Kita seringkali bicara seperti ini kepada murid kita. Lihat teman kamu itu, dia sudah lancar conversation. Kamu bahasa Indonesia aja belum lancar. Nah, itu menimbulkan efek yang negatif kepada siswa tersebut seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama, kekuatannya dalam jangka pendek, perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus dan respon. Yang keempat, tempat murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, murid tidak diberikan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses berikutnya, secara restitusi, siswa akan bertanggung jawab akan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, adanya teori kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Pendekatan restitusi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tetapi di sini saya baru mendengar istilah restitusi ya di modul 1.4 yang saya pelajari dalam kegiatan guru penggerak ini. Restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosel tahun 1996. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, merupakan sebuah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Serta yang terakhir, menguatkan dan fokus pada diri sendiri. Satu lagi, fokus pada karakter bukan tindakannya. 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Bapak Ibu, kita sering tanpa sadar memposisikan diri kita sebagai penghukum. Seperti tadi yang sudah saya katakan, anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman tanpa berpikir akan menimbulkan efek ke mental anak tersebut. Ya, penghukum itu sendiri adalah bisa menggunakan hukuman
kita sering mengatakan patuhi aturan saya. Kalau tidak, nilai kamu tidak saya tuntaskan. Itu ternyata ciri-ciri penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Kita menimbulkan rasa bersalah kepada siswa tersebut dengan kata-kata seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai teman. Bapak Ibu, teman sebetulnya memberikan dampak yang positif. Positifnya apa? Kita semakin dekat dengan siswa dan siswa dekat dengan kita. Tetapi dampak negatifnya, jika kita memposisikan diri sebagai teman, ya, mungkin suatu ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, dia merasa memiliki pembela, yaitu kita sebagai gurunya, untuk menutupi kesalahannya. Seperti itu. Kemudian guru memposisikan dirinya sebagai pemantau, di mana guru memantau siswa sehingga siswa terbiasa melakukan sesuatu jika ada guru. Jadi kalau kita tidak ada, siswa itu akan tidak terurus, tidak terarah, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer ini Bapak Ibu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Dan seorang manajer di sini sudah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, dan tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Nah, Bapak Ibu selama ini sudah memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kalau saya selama ini sebelum tahu materi ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum. Tetapi setelah masuk materi ini, saya jadi sadar bahwa guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Kalau Bapak Ibu sebagai yang bagus itu sebagai apa? Sebagai manajer, ya. Sebagai manajer. Yang lain lebih memilih yang mana? Penghukum. Bisa disampaikan alasannya kenapa ibu memposisikan diri sebagai penghukum? Ya, saya memilih jadi penghukum karena kita jangan terpaku pada teori, karena teori kadang-kadang tidak berlaku untuk umum. Jadi ada kadang-kadang kalanya dikhususkan sebagai penghukum untuk merubah sikap murid. Sebenarnya tujuan kita kan membudayakan yang positif. Hukuman itu pun mengarahkan kita pada budaya positif. Menurut saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena di lapangan itu sangat banyak anak-anak yang tidak harus bilang, hei jangan pakai sepatu ya. Itu nggak semua anak seperti itu. Benar, pada ujung-ujungnya kita harus manajer. Tapi di lapangan juga seperti apa? Karena teori umum itu nggak berlaku pada daerah khusus seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu atas pendapatnya, ya. Jadi sekarang tergantung, kalau menurut pendapat Ibu, tergantung kasus yang dihadapi dan tempatnya seperti apa, ya. Jadi bukan melulu kita harus 100% selalu bertindak sebagai manajer, tapi ada kasus-kasus tertentu kita bertindak sebagai penghukum. Seperti itu kira-kira Ibu, ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjut di keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya, merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat atau memberikan pendapatnya, ya. Keyakinan kelas ini perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Seperti itu Bapak Ibu.
Di sini saya sudah membuat ya keyakinan kelas. Ya, ini adalah foto dokumentasi ketika saya menjelaskan kepada siswa kita apa itu keyakinan kelas dan tujuannya dilakukan keyakinan kelas tersebut. Foto berikutnya adalah saat siswa ya di pertemuan berikutnya mereka sudah mendapatkan jawaban hal-hal apa saja yang harus mereka jalankan ya untuk menjamin kelancaran dalam proses belajar mengajar. Hasilnya ya disimpulkan bahwa hasil keyakinan kelas itu yang pertama, siswa harus berpakaian rapi dan lengkap dengan atribut. Kemudian masuk kelas sesuai jam pelajaran. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, harus saling menghormati di antara siswa dan guru, begitupun sebaliknya. Dan yang kelima, menciptakan suasana yang tenang saat kegiatan belajar mengajar. Kita masuk di yang terakhir, segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi itu sendiri merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, mewujudkan disiplin diri ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya dan menstabilkan, di mana segitiga restitusi itu sendiri ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menaikkan keyakinan. Saya akan menunjukkan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa. Menyampaikan saat sedang melakukan pelaksanaan harian di kelas. Selamat siang Yudani. Kamu tahu kenapa Ibu panggil pulang ini? Kamu tadi sudah melakukan satu kesalahan ketika proses pembelajaran di kelas pada saat presentasi. Ibu kira itu hasil kerja kamu, ternyata itu bukan hasil kerja kamu. Untuk kesalahan hari ini, semua orang pernah melakukan kesalahan. Berbohong itu pasti. Tapi semua orang punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Teman-teman kamu juga pernah berbohong. Dan mereka juga pasti punya alasan kenapa melakukannya. Oke, kenapa kamu melakukan itu ya? Saya biasanya kalau melakukan tugas secara kelompok, saya masih bertahan hasilnya nggak fokus. Sehingga itu kita memaksimalkan konsentrasi saya. Karena itu kamu menyontek hasil presentasi kamu. Ya, kan namanya juga tugas kelompok. Nah, jadi harus dikerjakan secara berkelompok, harus berkolaborasi dengan teman-teman, harus bekerja sama dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi Ibu berharap sebetulnya ketika menyelesaikan tugas kelompok itu kalian mengerjakannya secara bersama-sama agar jiwa berbagi kalian juga bisa menghasilkan satu dengan yang lainnya. Oke, dalam hal ini keyakinan kelas apa yang kita sepakati telah kamu langgar? Baik, kamu sudah punya cita-cita? Jadi apa? Oke, jadi dokter. Setiap orang pasti punya cita-cita. Dan dalam meraih cita-cita tersebut, yang dibutuhkan harus belajar dengan giat, juga jujur serta tetap semangat. Baik, ketika kamu tadi berbohong, kamu sudah tidak jujur lagi kan? Ya, dan sudah mengatakan peralatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Dalam hal ini, Ibu berharap pada kamu Yudani agar kamu bisa memperbaiki sikap kamu, bisa belajar lebih giat lagi, dan yang terpenting kamu bisa jujur dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas maupun kegiatan
dan melakukan bisa dipahami. Oke, pesan ibu pertama, mudah-mudahan bisa berubah, harus tetap semangat dan juga bisa belajar baik agar kamu bisa berhasil dan oke, kita selamat siang, terima kasih. Persamaan siswa yang berbohong setelah melakukan restitusi. Izin berangkat diri. Perkenalkan nama saya Dani. Saya dari kelas 11 kedokteran. Perasaan saya ketika Hidrosi melaksanakan praktik di restitusi. Perasaan saya sangat tegang karena Ibu Hidrosi tahu saya sudah berbohong. Ibu Hidrosi tidak memulai saya bahkan di saya sebenarnya hanya yang saya sampaikan. Terima kasih. Kasus kedua, siswi menyontek. Selamat siang, Tommy. Tadi beberapa laporan pada ujian contekan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang kenapa kamu melakukan tersebut? Kamu dalam hal ini sudah melanggar kesepakatan kelas yang kita tetapkan bersama. Apa itu? Mencontek dan sudah tidak jujur. Dulunya ibu mau bertanya, apakah kamu tidak belajar pada saat persiapan ujian? Ibu berharap kamu bisa berubah. Apa kamu sudah punya cita-cita? Cita-cita kamu apa? Dulu ya. Jika kita ingin meraih cita-cita kita, maka semua orang harus belajar dengan giat, berbuat baik, harus jujur, dan juga mau semangat dalam meraih cita-cita. Apakah kamu mau berubah Tommy? Ibu berharap kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mulai saat ini, setiap ada ujian, tidak ada ujian, kamu harus mempersiapkan diri agar kejadian seperti hari ini tidak terulang lagi. Karena untuk bisa mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, semua orang harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu paham yang ibu sampaikan? Apakah kamu mau berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Ini ibu yakin dan percaya bahwa kamu akan mau berubah dan mudah-mudahan mulai hari ini sampai ke depannya kamu bisa lebih semangat dalam belajar, semangat untuk sehingga pada saat nanti ada ujian kamu tidak mencontek lagi. Oke, itu aja. Ibu berharap ada perubahan dari kamu dan ibu berharap sekali ke depannya kamu bisa berhasil dalam meraih cita-cita ini. Oke, terima kasih. Perasaan siswi yang menyontek setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Nama saya Purni, kelas 11 perwakilan. Pada saat ujian ulangan, saya ketahuan mencontek dan diketahui oleh Ibu Rosi Bangun. Ibu Rosi memanggil saya, awalnya saya sangat takut dan tegang, tetapi Ibu Rosi tidak memarahi saya, justru menasihati saya untuk tidak mengulangi hal tersebut, mengingatkan saya tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang saya sukai Ibu Rosi, beliau menyuruh saya untuk ulangan kembali. Terima kasih. Terima kasih dan salam sehat. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dani. Saya dari kelas 11 kedokteran. Perasaan saya ketika Hidrosi melaksanakan praktik sertifikat restitusi.
perasaan saya sangat tegang karena Ibu Rosi tahu saya sedang berbohong. Ibu Rosi tidak memarahi saya, bahkan dia menasihati saya. Saya sangat senang sekali. Sekiannya hanya yang tidak saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Poni, kelas 11 perhotelan. Pada saat ujian ulangan, saya ketahuan mencontek dan diketahui oleh Ibu Rosi bangun. Ibu Rosi memanggil saya. Awalnya saya sangat takut dan tegang, tetapi Ibu Rosi tidak memarahi saya, justru menasihati saya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Mengingatkan saya tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang saya sukai Ibu Rosi, beliau menyuruh saya untuk ulangan kembali. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Eva Mona Lisa, guru di SMK Negeri 1 Anambas. Saya sangat mengapresiasi program guru penggerak yang diikuti Ibu Rosi dan pemaparan materi budaya positif yang beliau sampaikan. Semoga dapat dijalankan secara berkesinambungan di sekolah ini. Tetap semangat Ibu Rosi dan maju terus. Nama saya Ali Alamsyah, siswa kelas 11 perhotelan. Sebelum Ibu Rosi menyampaikan pentingnya membuat kegiatan kelas, saya dan teman-teman sering malas mengerjakan tugas, pakaian kurang rapi, dan ribut di kelas saat guru menerangkan. Tetapi, sejak saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas, dan kami berjanji akan menjalankan hasil keyakinan kelas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetap semangat Ibu Rosi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa, siswi kelas 11 PTKP 2. Saya sangat senang ketika Ibu Rosi pertama sekali menjelaskan pentingnya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas di 11 PTKP 2. Jika sebelumnya banyak di antara kami yang kurang tertib dalam menjalankan peraturan sekolah dan ribut saat kegiatan belajar berlangsung. Tetapi sejak dibuatnya kesepakatan bersama menjalankan keyakinan kelas, kami menjadi lebih tertib dan tidak ribut saat belajar. Maju terus Ibu dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih dan salam sehat.